Eddie mencoba merayunya. Sementara Getri yang ternyata sudah lama menjadi janda. Akhirnya, termakan juga dengan rayuan. Bekas muridnya itu yang kini sudah menjadi pria dewasa. Akhirnya mereka bermain di sudut kafe dan berawal dari seorang pemuda bernama Eddie. Tepat hari ini adalah hari ulang tahun Eddie. Namun Eddie merasa sangat hambar. Tidak ada yang spesial di hari ini. Ditambah lagi Eddie yang sudah tidak memiliki orang tua karena sudah meninggal beberapa tahun lalu. Kini Eddie tinggal bersama pamannya yang bernama Bob. Dan Bob sangat sayang terhadap Eddie seperti anaknya sendiri. Apalagi sebelum ayahnya meninggal, ayahnya sempat memberi pesan kepada Bob untuk selalu menjaga Eddie dan menyekolahkan Eddie sampai lulus. Dan Bob selalu menjalankan permintaan itu dengan baik. Eddie berjanji akan segera lulus dan akan segera mendapatkan pekerjaan di kampusnya. Eddie mempunyai seorang karib sejak kecil yang bernama Harry. Mereka berdua selalu bersama, mulai dari masih duduk bangku sekolah dasar sampai kuliah. Sebetulnya, selain kuliah, Eddie juga sudah bekerja di sebuah kafe terdekat. Sementara itu, di sisi lain, ada seorang ibu muda yang bernama Getri bersama anaknya yang bernama Lee. Entah mengapa, hubungan ibu dan anak ini tidak akur, selalu beda pendapat dan beradu argumen. Dan ternyata, Lea ini hanyalah seorang anak tiri. Saat mereka singgah di sebuah kafe, Getri memutuskan untuk masuk kafe sendirian. Lalu Eddie melihatnya seperti tidak asing baginya. Siapa sangka, ternyata Getri ini adalah gurunya sewaktu masih SMP. Eddie sangat kagum dengan kecantikan Getri. Eddie mencoba merayunya. Sementara Getri yang ternyata sudah lama menjadi janda. Akhirnya, termakan juga dengan rayuan. Bekas muridnya itu yang kini sudah menjadi pria dewasa. Akhirnya mereka bermain di sudut kafe dan melakukan rapat. Tak lama kemudian, Getri keluar dengan rambut dan baju yang berantakan. Lalu Getri berkata pada Lea bahwa di dalam sangat ramai yang antri sehingga harus menunggu lama. Lee pun mengerti dengan ucapan ibu tirinya ini. Saat Eddie sudah di rumah, langsung menceritakan pada pamannya bahwa dirinya bekerja di kafe hanya untuk mengisi waktu kosong saja. Yang paling penting, dirinya bisa sekalian belajar, bisnis, dan berjualan di tempat kerjanya. Eddie juga menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan mantan gurunya di kafe. Dan sudah terjadi sesuatu saat di kafe tadi. Bob pun mengerti kejadian apa yang dimaksud. Di sisi lain, tampaknya Getri masih penasaran dengan kelincahan Eddie saat menggarap dirinya. Lalu Getri menghubungi kafe tersebut untuk memesan makanan. Namun Getri meminta agar Eddie lah yang mengantarkannya ke rumah. Setelah pesanannya sudah selesai, Eddie pun bersiap-siap untuk mengantarkan makanan tersebut. Ke alamat tersebut, Eddie pun tidak tahu itu rumah siapa. Saat sampai di alamat tersebut, keluarlah si tuan rumah. Eddie pun terkejut karena tak disangka. Ternyata tuan rumahnya adalah Getri, seorang janda yang pernah digarap sebelumnya. Getri merasa senang karena Eddie sudah datang. Lalu Getri berkata pada Eddie bahwa dirinya akan memberikan uang tambahan jika Eddie mau singgah sebentar di rumahnya. Wah, kira-kira mau ngapain ya? Eddie sangat kagum dengan rumah yang dimiliki oleh Getri. Lalu Genti menanyakan tentang ayahnya yang bernama Ellison. Dan tentu saja, Eddie menjawab bahwa ayahnya telah lama meninggal. Eddie mulai curiga. Mengapa Getri menanyakan ayahnya? Dan kenapa Getri bisa tahu nama ayahnya? Lalu Eddie bertanya, ada hubungan apa Getri-Getri dengan keluarganya? Apa sebelumnya pernah saling mengenal? Eddie terus bertanya sampai akhirnya mereka pun berdebat. Saat sedang berdebat, lalu datanglah Lee dan Getri memperkenalkan Lee pada Eddie. Eddie hanya bisa diam dan memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Eddie pergi membawa segudang pertanyaan di benaknya. Saat sampai di rumah, Eddie kembali bercerita pada Bob bahwa dirinya bertemu lagi dengan Getri karena kebetulan dirinya mengantarkan makanan ke rumahnya. Namun siapa sangka, ternyata Eddie malah jatuh cinta pada Lea di pandangan pertama. Keesokan harinya, pucuk dicinta Wulan pun tiba. Lee sengaja berkunjung ke kafe tempat Eddie bekerja. Dan Lee mengundang Eddie untuk hadir di festival band. Karena Lee akan tampil di festival tersebut, Eddie pun tidak keberatan dan langsung mengantarkan Lee ke rantal alat musik. Karena hari ini, Lee akan latihan bersama temannya. Keesokan harinya, Eddie pun datang di acara tersebut. Lee sangat senang. Setelah tahu bahwa Eddie hadir di acaranya, lalu Lee meminta nomor ponsel Eddie. Lee berencana akan mengajak Eddie menonton bioskop nanti. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke bioskop sesuai rencana. Mereka berdua saling berdekatan, berdialog, dan bertukar cerita kehidupan mereka masing-masing. Mereka berdua terlihat sangat akrab. Dan Lee pun tak ragu-ragu untuk membawa Eddie ke rumahnya, lalu masuk ke kamarnya. Di sisi lain,
Getri merasa cemburu karena Eddie telah bersama Lea. Lalu Getri menabrak kamar Lee dan berkata bahwa seorang pria itu tak baik jika berdiam di kamar bersama seorang gadis. Eddie yang merasa terusir akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Lee. Lalu terjadilah perdebatan antara ibu dan anak tiri itu. Lee merasa tak adil dengan kehidupan ini dan merasa tak nyaman jika diperlakukan seperti ini oleh ibunya. Lee yang tak mau berdebat dengan ibunya akhirnya memutuskan untuk menjaga jarak dengan Eddie. Dan Lea memberikan semua barang Eddie yang tertinggal di rumahnya. Begitu juga Eddie yang merasa tak adil karena sudah ditinggalkan secara sepihak saja. Eddie menanyakan apa alasan Lee telah meninggalkan Eddie. Namun, karena Lee tak mau berdebat, akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Eddie. Malam pun tiba, Eddie mendatangi rumah Lee. Dan di situ Eddie bertemu dengan Getri tanpa basa-basi. Eddie pun langsung menghujat Getri dengan bahasa yang kasar dan tidak baik. Dan Eddie menghujat bahwa sudah tahu bahwa Getri dulunya adalah wanita simpanan ayahnya. Saat mereka sedang berdebat, ternyata di balik jendela ada Lee yang sedang menyaksikan. Lee yang mengetahui ibu tirinya sedang berdebat. Akhirnya Lee mengetahui sifat asli dan masa lalu ibunya. Dalam benaknya, mengapa ayahnya menikahi wanita yang salah? Hingga Lee mengakhiri hidupnya di kamar mandi karena depresi. Singkat cerita, suatu hari, Eddie berkunjung ke makam orang tuanya. Lalu tiba-tiba datanglah karibnya yang bernama Harry, memberitahu bahwa ada seorang wanita yang melakukan bunuh diri bernama Lee. Eddie pun terkejut mendengar perkataan Harry, karena orang yang dia sayangi telah pergi untuk selamanya. Tak ada lagi orang yang dia sayangi kecuali pamannya yang bernama Bob. Lalu Eddie pergi ke gereja untuk memberikan doa kepada mendiang Lee. Di sana, Eddie bertemu dengan Getri dan mengatakan bahwa Getri lah penyebab yang membuat Lee bunuh diri. Karena tak ingin mendengar jawaban dari Getri yang akan memperpanjang urusan. Akhirnya, Eddie dan Harry pergi dari gereja. Dan film ini pun berakhir sampai di sini. Waduh, ini sampai bingung dengan ceritanya. Jangankan kalian yang menonton, aku sendiri yang menulis dan mengarangnya pun bingung. Tapi, terima kasih yang sudah setia menonton sampai akhir. Semoga kalian selalu sehat serta dimudahkan segala urusannya. Aku mohon pamit dan sampai jumpa lagi.